Oke JBL, nah balik lagi sama PB Ina. Kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih peta kekuatan, apalagi Cina ini sebagai tuan rumah nih. Pasti berat banget karena dia nggak tuan rumahnya, menurut gue berat ya. Apalagi dia main di kandang sendiri. Nah, apa sih faktor pendukung yang bikin mereka tuh kayaknya lebih greget lagi, apalagi kalau main di rumah? Apa sih kesulitannya? Salah satunya senior mereka juga in charge di situ. Oke. Jadi buat persiapan mereka Dilibatkan? Iya dilibatkan. Ya waktu Kita itu enggak ya? Sudirman, ya lu dilibatkan nggak? Oh kan nggak gua doang, ada senior-senior yang lain yang lebih senior. Iya. Nah terus kalau gue sibuk ada di sini nih ngerjain di sini sama Abrar. Nah jadi kalau Cina kan kayak waktu Sudirman ya terakhir. Sudirman Cup. Iya ada Chenlong, ada Gauling, ada ada Cayun, ada Fuaifeng, Lindan dilibatkan. Dan dia kemarin juga mungkin dia nggak ikut Hong Kong, dia mempersiapkan itu kan. Mereka waktu nonton itu pakai ID card atau tiket? Pakai gelang. Lanjut. Nah terus kalau Cina juga supporternya sebenarnya juga militan kan, militan sama lah kurang lebih kayak gitu. Ya kita mungkin lebih ya secara penonton yang off air gitu, tapi ya Cina dengan penontonnya juga gila-gilaan. Ya dia makanya dia bisa pilih-pilih tuh. Gue mau Asian Games, gue berhenti aja dulu di Cina Open, gue nggak usah main di Hong Kong. Yang main Hong Kong kan yang layer 2 mungkin ya. Juara lagi Itu yang baru pasangan lagi mix, ya. itu debut lagi Yang kiri kan? Iya, pertama kali pasangan langsung juara lagi dia. Super 500. Kita pengen banget ya salah satu pasangan kita bisa kayak gitu ya. Mudah-mudahan. Nah terus juga sekarang ya mereka udah benar-benar investnya juga nggak nyaman sama infrastruktur. Ya dia invest ke pelatih juga kan sekarang. Di olahraganya ya, dia fokus di situ ya. Jadi kemarin tuh gue baca juga interviewnya pelatih China itu yang dari luar, dari Spanyol, Coach Manjon itu di BWF. Oh dia itu pelatih fisik ya? Pelatih fisik. Nah jadi dia itu bilang kenapa pemain Cina itu all out banget gitu ya. Terus ya kalau nggak salah ya ini dia bilang karena mereka itu merasa kayak semua orang di sekeliling mereka tuh udah support mereka, jadi mereka mau tampil tuh untuk orang-orang yang sudah mendukung mereka gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau kita lihat ya Piala Sudirman, lihat aja deh udah ketinggalan berapa itu. Gila, udah itu. 1 poin. sering banget loh Itu yang sama gila. Jepang udah hampir Iya, kalah. Udah hampir kalah menang, udah Chung hampir Siwei kalah Wang Ya menang. Chong sama Rinov Gloria Kalah. hampir Iya. kalah, tapi kayak mereka selalu lolos dari lubang jarum gitu. Kayak nah itu kan juga di Cina kan mainnya kan. Mainnya di Cina. Nah, jadi ini bisa harus waspada banget nih kita karena mereka lagi menggelora banget ibaratnya gitu kan semangatnya. Jadi double nih. Iya, kesulitannya. pasti. Kalau ya Cina dia main di negara orang aja serem Gila kan. ya. Maksudnya, Apalagi tuan apalagi rumah. ini tuan rumah, semua udah gimana aja, dan dia kan pengen juga dari maksudnya dari kekoninya kita tuh harus juara umum. Orang dia aja targetnya Olimpiade juara umum. Iya. Apalagi Asian Games gitu, dia pengennya tetap gitu. Apalagi badminton mungkin salah satu nomor andalan mereka juga kan. Nah, kalau kita ngomong kayak tadi kan kata Mbak Wit, mereka udah ketinggalan bisa menang. Jadi lolos terus nih. Lolos. Nah, itu ngaruh nggak sih karena mereka ya itu tadi kan kalau Andre bilang semua seniornya tuh pemain-pemain dunia zaman dulu tuh dilibatkan lah. Nah, itu menambah nggak sih mereka udah ketinggalan terus ngelihat senior-senior di belakang juga support mereka, ada nilai plus nggak? Oh banget dong, gue aja bukan yang sebagai pemain, tapi gue waktu itu melihat adanya dukungan senior ya kepada pemain, dan itu memang sangat berpengaruh. Mereka bilang kayak misalnya siapa sih, kayak misalnya di support sama Liliana Natsir gitu. Siapa coba yang nggak terpacu tergetar gitu ya kan? kan? Atau nggak anak-anak ganda putri misalnya di support sama Gracia Polii. Iya. Semuanya Olympic champion, siapa sih yang nggak terpacu gitu kan? Itu sih udah pasti ya Dep gitu. Dan melibatkan para legend itu sih menurutku sangat-sangat menambah value ya Dan buat para pemain. legendnya juga kan bisa ngasih advice, gimana sih lo pas kayak gitu momen krusial ketinggalan. Ya kan legend juga pasti ngerasain kan momen itu. Apalagi kalau ada pemain yang baru pertama kali tampil, Rehan, Rinov baru pertama kali tampil di Asian Games. Terus Leo Daniel juga baru pertama kali tampil, Chico.
ya kalau ada masukan itu pasti kan juga diingetin. Pasti sebelum main juga ada briefing. Nanti kalau kondisi kayak gini harusnya ngadepinnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi ya sangat berpengaruh, gitu. Iya, kalau kita pernah lihat Cisusi lagi nyemangatin Grego tuh gimana? Iya. Pasti kan Grego, misalnya Cisusi bilang, iya kamu tuh sebenarnya gini loh, ayo dong Jordi, kamu tuh bisa, kamu gini-gini. Ayo waktu itu aku gini-gini. Pasti kan Grego juga, wah gila Susi Susanti. Dan ngomongnya valid, Valid. yang ngomong Udah juara berpengalaman, Olimpiade. betul. Iya, Dan di sektor yang sama, misalnya ditambah lagi gitu ya, tambah, oh iya ini nih, tahu gitu orangnya. Iya bisa aja kalau tunggal putra Aupik yang ngomong, ya siapa yang nggak denger Aupik ngomong gitu, valid lah dia juara Olimpiade, Asian Games-nya 2 kali, Iya, juara double. dunia dan lain-lain. Terus kalau dia ngasih advice dan dia ngerasain kayak gitu kan. Ini gua nih agak terganggu nih sama si Abra dari tadi. Ci, lu nggak dianggap, Ci. Lu jangan gitu dong, Bran. Harga diri gua turun nih. Enggak, ini kan lagi ngomongnya. Yang Iya, emas. Gue juga Denger terganggu dong. kalau udah ngomongin Olimpik emas, udah bukan levelnya nih. Tapi gue setuju banget karena gue juga pernah ngerasain pas pertandingan di Korea Open kalau nggak salah pertama kali pasangan sama Bang Jai, terus ketemunya Liungdae sama Rio Jung. Di belakang itu waktu itu memang ada coach, ada Kayanti ya, dulu kan sering berangkat nampingin. Tapi yang memang nambah spesial itu adalah ada Cibutet nih nonton di belakang dan neriakin, ngasih tahu Dep gini. Itu tuh jadi mood booster banget. Karena kita yang biasa nih dulu nonton seorang legenda lah ya di TV, sekarang bisa disupport, dikasih masukan. Nah ini mungkin ada masukan juga lah untuk ya PBSI, mungkin bisa nih para legend yang di luar sana yang biasa nonton di TV, yuk dirangkul gitu kan, siapa tahu bisa memberikan Tambahan tambahan motivasi. semangat lah, motivasi juga, karena ya yang paling dibutuhkan saat ini adalah tambahan semangat itu, suntikan semangat kan buat adik-adik kita, ya adik-adik nggak tuh. Tapi ya ngomong-ngomong apa namanya, tadi kan Cina jadi tuan rumah jadi semangat. Kita tuh sebenarnya sering dengar juga kan Indonesia jadi tuan rumah kadang-kadang jadi beban. Nah kalau Cina kayak nggak pernah kayak gitu ya? Cina Jadi pressure nggak justru Dia kalau jadi tuan kayaknya rumah? setiap pertandingan tuh kalau menurut gue ya, Cina tuh pasti ada pressure nggak sih? Karena orang taunya, oh Yang lu the Cina best. lu pasti juara, lu Cina lu harus gini. ya karena pemain-pemainnya tuh pengen nunjukin Mbak, karena manusianya banyak banget. Lu nggak bagus, gua buang, ganti. Nggak Langsung saat kepake. itu juga. Iya, bener-bener. lu nggak Kayak bagus kemarin buang, aja berapa kali ada yang stuck langsung dipecah. ganti. Betul. Kalau kita kan dipertahankan tuh sampai berapa lama gitu. Karena baru. mereka talentnya banyak, pilihannya banyak. Lo Pilihannya nggak mau, banyak. ya udah coret. Dan semuanya kan mirip-mirip aja gitu. Maksudnya ya China dengan tipikalnya lo kuat, lo cepet. Semuanya mirip udah. Kalau kita kan ada yang skill, ada yang kuat, ada yang keras gitu. Tapi kalau Cina mirip semua. Yang skill Zheng Siwei, ya udah dan dia bagus lagi, ya udahlah. Dan dia apa- rajin Iya. banget, pekerja keras lah. Wang Yilu kurang bagus apa dia emas Olimpiade, ganti sama yang muda, turun dikit ganti, gampang dia. Ya, itu yang bikin prestasi Cina tuh tetap di atas ya, Iya. karena nggak ada zona nyaman, ya Nggak nggak ada. sih, nggak ada Betul, zona amannya gitu. Lu iya. mau juara Olimpik, lu mau juara Asian Games, lu jelek gua ganti. Iya. Karena banyak banget, Ya, talent sebanyak poolnya itu. banyak. Ya manusianya juga banyak kan, populasinya 1,4 miliar orang. India itu udah melewati katanya. India 1,7. Berarti bentar lagi bulu tangkis India lagi nih. Bahaya nih ya. Ya, dan Apa India kita harus kan- menambah populasi kita nih? Dan ini India kan infrastrukturnya dia bikin 40 lapangan. Iya, Iya kan? itu Ya kita lihat di loh, medsos dia Center of sampai- Excellence. Iya, dia nge-hire pelatih Korea, Pak Berani, Mulyo. berani, Iya, mereka Iya. berani. Maksudnya berarti mungkin juga badminton salah satu prioritasnya mereka sekarang. Iya, gitu. sekarang kayaknya. Nah ngomongin kalau pelatih luar nih, kan tadi lu bilang India udah banyak lah pelatih-pelatih luar, yang Bawi juga tahu kan, dari Hong Kong juga banyak, Korea, Cina yang katanya tuh udah negara badminton, udah yang terbaik, juara Olimpik semua Ada. pemain-pemainnya gitu. Tapi mereka berani gitu ambil gebrakan baru, dia ngambil pelatih dari luar. Nah tanggapan kalian gimana? Apakah kita juga harus ya berani mencontoh atau gimana nih? Kalau Cina karena Zhang Jun pengen, kan dia sekarang sebagai presiden badmintonnya kan, badmintonnya presiden Badminton Association China. Dia mau update. Cina sempet juga kemarin berapa tahun lalu Sempet turun ya? yang Hancur. turun. Iya, iya. Semenjak Makanya- ini Rio Olimpik Iya. 2016, Oh makanya banyak pergantian ya? ya makanya 2017 langsung bet Kang Kim Jin itu Iya, kan masuk. dia di hire
karena menurut dia dengan metode yang mungkin Cina, gue pengen adaptasi dari misalnya ya Korea, belajar. iya Korea. Ganda yang bagus nih dari mana gitu Oh misalnya. Korea ya udah, ya makanya nggak heran kok Harry ditawar sama China, karena dia ngelihat oh kok Harry ya kredibel di ganda putra, lu udah menghasilkan Iyalah. banyak, oh itu. Dia pengen tahu oh dari Cina, dari Korea metode gini, dari ini. Sekarang ngambil pelatihnya dari pelatih fisiknya dari Spanyol. Iya. Terus dari mana? Ya dia berani invest gitu. Berani invest. Sebenarnya kita tuh pelatih-pelatihnya juga banyak banget. Tapi emang wadahnya kita kan nggak bisa nampung semua. Nah kalau Mbak Wit nih, kita lihat ya, kalau di klub-klub, apalagi kan lu udah berpengalaman tuh like ngelatih di Cina, lu pasti tahu kan kayak pemain-pemain zaman dulu lah, kayak Wang Xin, terus siapa lagi tuh, Wang Lin dan lain-lain, mereka tuh semuanya tuh dikasih tempat nih, lu megang di sini, lu megang di sini, biar itu tadi bulu tangkis Cina tuh semakin melebar dan tetap berprestasi. Nah kalau menurut Mbak Wit nih, apakah itu harus juga dilakukan di sini atau kayak gimana? Itulah ya, makanya kalau misalnya kita bilang, ya tapi kita kalah mulu dari Cina soalnya kita mainnya nggak gini-gini. Enggak sih, itu banyak banget faktornya. Sangat kompleks karena udah melibatkan negara, sistem olahraga, dan lain-lain gitu ya. Salah satunya adalah yang diterapkan sama Cina ini. Jadi mantan-mantan pemain itu ketika pulang lagi ke kampungnya, ke desanya gitu ya, itu masing-masing mereka megang badmintonnya di situ. Nah, karena yang megang udah ibaratnya pemain kelas dunia gitu kan, dan itu kan mereka masih muda-muda juga dong ya kan, berarti keep Masih bisa up to sparring. date terus gitu kan, dengan bukan dengan sistem-sistem yang jadul-jadul gitu. Jadi itu pastinya banget lah sangat mengangkat kualitas dari badminton di daerah itu. Dan karena itu tadi mereka sistemnya udah punya sistem, mereka bagus, mereka udah terstruktur harus seperti apa. Nah kalau untuk diterapkan di Indonesia sendiri, kita mesti lihat juga ya, kita punya nggak sistemnya, udah ready belum untuk itu. Makanya untuk badminton tuh sebenarnya sangat kompleks, dan jadi ini bukan cuma masalah teknik, fisik, mental dan lain-lain segala macam, harus keseluruhan sih perubahannya, dan itu mesti melibatkan negara. Dan legend-legend Cina pun ditugasin untuk promo badminton ke sekolah-sekolah. Oh iya, Betul. iya. Untuk badminton ke sekolah, karena kan ya misalnya dia nggak mau rugi satu generasi hilang gitu, jadi tiap tahun dia keliling, misalnya di kota ini si Fu Haifeng, kota ini Cayun, besok Wang Yihan atau siapa, jadi dipromoin terus badminton, dipromoin, jadi isi anak-anak juga yang datang, juara dunia, juara olimpiade, jadi punya motivasi gitu. Ya sebenarnya kita butuh kayak gitu. Kayak Lindan sekarang kalau diperhatiin ya, itu dia sangat aktif, dia bikin GOR juga, dia bikin Hall of Fame kalau nggak salah, dan dia bikin turnamen untuk anak-anak, bener-bener anak-anak kecil, anak-anak berapa tahun lah ya, 5 tahun gitu, 3-5 tahunan, dan itu maksudnya kita ngelihat pemain sekali berdia ya dulu, sekarang bener-bener ke grassroots loh gitu, dari bawah banget gitu. Ada Lindan Cup kalau nggak salah dia bikin. Jadi kan sampai segitunya, sekelas Lindan tuh sampai turun loh dari bawah. Akan seperti apa nih Cina? Makanya kita ya sebenarnya bisa juga dari misalnya dari pemerintah juga promo badminton. Karena kan di Indonesia olahraga paling Populer lah, salah satu olahraga paling prestasi tertinggi badminton. badminton. Ya ini kan olahraga andalan. Harusnya kita bisa dipromoin, karena nanti kalau nggak ada yang mau main badminton, Iya benar. rugi. Nanti hilang lagi generasinya. Iya, satu generasi hilang, mau bangkitnya lagi. Ya sekarang lihat saya, kita ngomong tunggal putri, Susi Susanti. Setelah Susi Susanti yang bisa masuk top 10, setelah Susi dan Mia, siapa? Grego, berapa puluh tahun nunggunya? Iya. Kelamaan ya nunggunya 20 ya. tahun. Jadi berarti kita harus bergerak cepat sebenarnya. Iya, dan jangan mentang-mentang merasa badminton kan udah banyak yang suka. Badminton kan olahraga favorit. Iya. Kita Jangan tetap salah. harus. Ini baru segelintir aja yang gua tahu ya, nggak tahu yang gua nggak tahu gitu. Kalau prestasi menurun, kadang-kadang banyak loh orang yang berhenti ngikutin badminton. Yes. Ya kan? Setuju. Nah, jangan sampai itu kan mikirnya itu kan orang-orang gede, udah nggak mungkin mereka jadi pemain. Kalau misalnya orang gedenya orang tuanya, misalnya dia nggak encourage anaknya untuk jadi pemain badminton, lama-lama kan susah regenerasi kita. Ya minat itu, kecintaan itu harus tetap ditumbuhkan gitu di masyarakat. Katanya tadi barusan titipan nih, contohnya Bule nih tidak mengencourage Sofia. Enggak, kan Bu Sofia aja. Mungkin kalau anak yang cowok nanti Cowoknya mau. Amin, gitu, ya. amin.
Tapi setuju sih kalau kita harus mulai itu tadi dari sekolah-sekolah, dari anak-anak kecil, dari daerah-daerah gitu. Kita butuh ya itu tadi turun dari campur tangan pemerintah gitu. Kalau memang belum ada wadahnya, PBI-nya siap kok muter-muter gitu kan. Masuk. Kita udah ada dibicarain kemarin. Udah kan. Udah. Nah, Itu jadi tugas saya mantap. kemarin ke sana. Tolong ya, nanti tunggu PBI-nya muter-muter untuk mensosialisasikan Mantap. badminton. Mantap, Oke, mantap, jangan kemana-mana, mantap. kita akan kembali ke segmen yang makin seru.